Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini adalah tentang ad-dhamair wa anwa'uha wa tasrifuha. Jadi dhamir-dhamir dan macam-macamnya dhamir serta nanti sedikit perubahan daripada dhamir. Maka makna lafadz tasrif itu adalah pergerakan atau perubahan dan lain sebagainya. Jadi tasrifuha itu maksudnya perubahan-perubahan dari dhamir-dhamir tersebut. Oke, yang pertama ini adalah definisi daripada dhamir itu tersebut. Yang akan saya sampaikan dalam PowerPoint kali ini referensinya berasal dari kitab Jami'ud Durus semuanya. Ad-dhamir, definisi dari dhamir adalah ma yukna bihi an mutakallimin au mukhatabin au ghaibin, yakni sebuah kata ganti yang menggantikan mutakallim. Mutakallim itu artinya sebagai orang pertama, kemudian au mukhatabin atau orang kedua sebagai pendengar, au ghaibin atau orang ketiga. Jadi kata ganti orang pertama saya atau kita, ya, orang pertama itu mewakili saya atau kita, ya. Kalau kita berarti ketika jamak, kemudian mukhotob itu berarti orang kedua, kamu kalau satu orang, atau kalian kalau misalkan banyak atau dua orang dan seterusnya. Ghaib di sini adalah mewakili dia, ya, atau mereka ketika banyak. Oke, jadi secara definisi isim dhamir adalah ma yukna bihi an mutakallimin au mukhatabin au ghaibin, kata ganti orang pertama mutakallim, orang pertama mukhatabin orang kedua, dan ghaibin orang ketiga. Nah, berikutnya fahuwa qaimun maqama ma yukna bihi anhu, ya, jadi menempati tempat dari yang digantikannya tadi. Contohnya misalkan ana, ya, kemudian anta, huwa, dan kemudian seperti dhamir ta dalam lafadz kata betu, yakni tunya ini, kemudian kata beta, kemudian kata beti, atau misalkan dhamir wawu dalam lafadz yaktubuna. Oke. Nah, berikutnya itu tadi definisinya. Nah, sekarang pembagian dhamir. Dhamir sendiri terbagi menjadi 7 macam, ya. Ini ada 2, kemudian ini ada 2, dan ini ada 3. 2, 2, 3 sama dengan 7. Yang pertama adalah pembagian dhamir menjadi muttasil dan munfasil. Muttasil itu kalau secara makna gitu kan tersambung. Kalau munfasil itu terpisah. Nah, kemudian ada namanya mustatir. Mustatir itu kalau secara makna istataro, ya. Istataro yastatiru fahuwa mustatirun, maknanya adalah tersimpan, dan baris itu artinya adalah tampak. Nah, berikutnya ada dilihat dari segi i'rabnya, ada yang marfu, ya, ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada yang majrur. Dalam PPT kali ini saya akan lebih menekankan terkait pembahasan dalam muttasil dan munfasil, kemudian dari bentuk dhamir ketika marfu, mansub, dan majrur. Terkait dan mustatir dan baris tidak akan saya bahas kali ini. Oke, nah selanjutnya definisi dari dhamir muttasil. Muttasil adalah ma la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa fi darurati syi'ri, yaitu sebuah dhamir yang tidak bisa berada di permulaan, ya. Jadi tidak bisa di permulaan. Tidak bisa berada di permulaan. Kemudian yang kedua adalah tidak bisa berada setelah ilah. Tidak bisa berada setelah ilah, kecuali dalam keadaan darurat syair. Jadi darurat syair itu adalah suatu keadaan darurat di dalam sebuah syair. Jadi dimana kita tahu syair itu adalah dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan pola wazan intonasinya itu tadi, atau biasa disebut dengan bahar, ya. Jadi syair itu memiliki intonasi, dan dimana harus cocok secara intonasi tersebut itu. Bahkan dia boleh melanggar beberapa aturan, termasuk aturan nahwu atau aturan sorof, ataupun aturan penulisan kalimat. Biasanya makanya sering kita temui dalam syair itu ada kalimat yang tiba-tiba dipotong separuh gitu, ya. Misalkan takun bisa menjadi taku, atau misalkan Ja'faru bisa menjadi Ja'fu, dan lain sebagainya. Oke, nah, baik, kembali kepada definisi dhamir muttasil. Nah, di sini contohnya adalah akrom tuka, ada dhamir tu dan ada dhamir ka. Akrom tu saya memuliakan, ya, kalau dimaknai secara urut, akrom memuliakan, tu siapa saya, ka kepadamu. Nah, ini dhamir tu dan dhamir ka adalah dua-duanya dhamir muttasil. Nah, secara definisi tadi dhamir yang tidak bisa berada di permulaan, oke. Jadi posisi tu ini ada di nomor 2, yakni setelah fiil, bukan di permulaan, berarti sudah cocok.
dan tidak jatuh setelah illa ya. Dua-duanya tu dan ka tidak jatuh setelah illa. Oke. Nah, ini ada satu contoh yang salah ya. Jadi ma'akrom tu illaka. Ma'akrom tu saya tidak memuliakan illaka kecuali padamu. Nah, ini ada dhamir ka jatuh setelah lafadz illa. Nah, ini tidak boleh. Maka contoh yang kedua ini adalah contoh yang salah. Kemudian tadi di atas ada sedikit definisi bahwasanya di situ dhamir muttasil itu bisa jatuh setelah illa apabila dia dalam keadaan darurat syair ya. Jadi fi darurati syairi boleh, tapi ketika dalam keadaan darurat atau darurat berada dalam syair. Nah, ini ada sebuah contoh, ini lafadznya adalah wa ma'alaina idza ma kunti jarotana ala yujawiruna illa ki dayyaru. Jadi ini ki ya. Wa ma'alaina idza ma kunti jarotana alla yujawiruna illaki dayyaru. Kalau seandainya di sini ternyata dibentukkan dhamir munfasil karena dia jatuh setelah illa, maka akan tidak pas secara wazannya ya. Maka tidak akan pas secara wazannya, di mana ki di sini adalah sebagai misalkan digantikan dengan huwa digantikan dengan anta misalkan ya. Anti ya, digantikan dengan anti. Nah, ini juga tidak pas nanti illa anti dayaru, sehingga secara wazan intonasinya akan tidak nyaman. Nah, maka diperbolehkan di sini menggunakan dhamir ki, dhamir muttasil meskipun dia jatuh setelah illa. Oke, lanjut. Nah, di sini adalah bentuk-bentuk daripada dhamir muttasil ya. Ada bentuk-bentuk daripada dhamir muttasil. Jadi saya ingin sebenarnya untuk teman-teman ini bisa kalau bahasa Jawa itu niteni atau mengingat-ingat dengan betul bentuk-bentuk daripada dhamir muttasil ini. Yang pertama, kita sebut tabel sebelah kanan ini dengan tabel pertama, kemudian sebut ini dengan tabel kedua, ini tabel ketiga, kemudian ini tabel keempat ya, dan ini tabel kelima. Nah, pada tabel yang pertama ini adalah contoh fi'il madhi dan dhamir muttasil yang nasab, yang dia i'rabnya nasab. Oke, bentuknya adalah akromahu, akromahuma, akromahum, akromaha, akromahuma, akromahunna, akromaka, akromakuma, akromakum, akromaki, akromakuma, akromakunna, akromani, dan akromana. Oke, ini adalah bentuk dari dhamir muttasil ketika dia i'rabnya nasab. Nah, akroma ini adalah fi'il madhi yang menyertainya. Nah, dalam tabel yang nomor 2 ini sebenarnya sama bentuknya, hu juga, huma juga, sampai yang terakhir. Cuman bedanya yang di tabel nomor 2 ini yang menyandingi atau yang menyertainya adalah fi'il mudhari', begitu saja. Nah, jadi dhamir muttasil di sini ditarkib atau i'rabnya adalah nasab, sehingga dia ditarkibnya menjadi maf'ul bih gitu ya. Baik, nanti kita bahas lebih jauh di bawah sedikit. Nah, oke, berikutnya ini adalah dhamir muttasil fi mahalli raf'in ya. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in. Sehingga dhamir muttasil itu dia dibaca mahalnya rafa, i'rabnya rafa. Saya membuat contoh dhamir muttasil yang mahal rafa adalah dhamir muttasil yang bersanding dengan fi'il madhi atau yang nempel langsung dengan fi'il madhi ini. Contoh misalkan dalam lafadz nasoro, ini ada dhamir muttasilnya yang mahal rafa. Cuman dhamir muttasilnya di sini tersimpan di dalam lafadz nasoro, tersimpan dan tidak tampak. Oke, nah kemudian dalam nasoro yang kedua, dhamirnya adalah alif ini, alif tasniyah ya. Dhamirnya adalah alif tasniyah, dia mahal rafa karena di sini menjadi fa'il. Berikutnya dalam nasoru dhamirnya adalah wawu jamak ya. Dalam nasorot dhamirnya sama dengan nasoro ya, dengan nasoro ini yakni tersimpan. Untuk tak ta'anis di situ hanya sebagai penanda bahwasanya fi'il madhi ini muannas gitu ya, wakilnya muannas. Nah, berikutnya dalam lafadz nasorota dhamirnya adalah alif tasniyah. Dalam lafadz nasorna dhamirnya adalah nun. Nasorta ini taknya. Nasortuma dhamirnya adalah tuma. Menurut sebagian ulama dhamirnya hanya tak saja ya. Kemudian alifnya sebagai alif tasniyah, kemudian mimnya sebagai imat atau wadahnya alif gitu aja.
Tapi sebagian ulama yang lain menyebut domirnya adalah ya tuma itu. Jadi semua dari takmim alif itu semuanya adalah domir. Oke, kita nggak usah membahas lebih dalam tentang perdebatan itu ya. Nah, berikutnya dalam nasortum domirnya adalah tum, kemudian nasorti ini domirnya ti, tuma, tuna, tu, dan nasorna. Oke. Jadi begitu ya, domir mutasil mahal rofa ini adalah domir yang menempel ke dalam fi'il madhi tersebut ya, ataupun ke dalam fi'il mudhari, namun tidak saya contohkan di sini. Oke, maka saya kurang setuju ketika menjelaskan domir mutasil itu adalah huwa humahum hiya humahunna. Domir mutasil rofa itu adalah huwa humahum hiya humahunna dan seterusnya. Karena memang seringkali dijelaskan atau dicontohkan domir mutasil mahal rofa ya huwa humahum dan seterusnya itu. Oke, jadi di sini saya menjelaskan bahwa domir mutasil mahal rofa itu adalah domir yang menempel ke dalam fi'il madhi ataupun ke dalam fi'il mudhari itu nantinya. Oke, ini akan dibahas lebih lengkapnya oleh kelompok yang berikutnya ya. Nah, oke, selanjutnya di tabel yang nomor 4 ini ada domir mutasil yang mahal nasob. Ya, bentuknya ya hu humahum ha humahunna ka kumakum ki kumakunna i dan na ya. Sama dengan yang tadi yang ada pada tabel nomor 1 dan juga tabel nomor 2. Intinya di tabel nomor 1 itu digandengkan dengan fi'il madhi, di tabel nomor 2 itu digandengkan dengan fi'il mudhari. Tapi bentuk domirnya semuanya adalah sama dengan domir ini karena itu juga mahal nasob. Nah, berikutnya di tabel nomor 5 ini adalah domir mutasil yang mahal jer. Kenapa mahal jer? Karena dia dimasuki oleh huruf jer. Nah, di sini contohkan pakai bi. Sederhananya begini, domir mutasil itu rofa nasob jer adalah tergantung pada tarkibnya. Artinya dia apakah menjadi fa'il, apakah menjadi maf'ul bih, dan apakah dimasuki huruf jer. Jadi dia menempati isim-isim yang dibaca rofa, misalkan jadi fa'il, ya jadi fa'il. Dan fa'il itu kita tahu adalah isim yang dibaca rofa, ya. Atau misalkan dia menempati tempatnya maf'ul bih, ya. Berarti dia menjadi maf'ul bih, dan maf'ul bih itu isim yang dibaca nasob. Begitupun juga kemasukan huruf jer termasuk kelompoknya isim yang dibaca jer. Intinya rofa nasob jer dan rofa nasob jernya domir adalah tergantung dia menempati tempatnya isim yang dibaca rofa apa nasob ataupun jer. Oke, berikutnya. Nah, ini ada sebuah aturan ya, ini dikutip dari Nadhum Alfiyah wa fi ikhtiyaril la yaji'ul munfasil idza ta'ata ayyaji'al muttasil. Dalam keadaan ikhtiar artinya tidak terpaksa, tidak boleh mendatangkan domir munfasil selama masih bisa mendatangkan domir muttasil. Jadi pertama domir muttasil dulu, baru kemudian kalau tidak bisa barulah mendatangkan domir munfasil. Oke ya, dalam kitab Asmu ini dijelaskan bahwasanya tujuan awal penggunaan domir adalah untuk meringkas ya. Jadi untuk meringkas. Nah, bagaimanapun antara mutasil dan munfasil itu mutasil lebih ringkas, bahkan dia bisa disimpan dan lain sebagainya. Juga bentuknya pun juga bisa menempel pada lafaz sebelumnya, misalkan akromahu nempel begitu saja dan lain sebagainya. Yang jelas dia lebih ringkas. Nah, maka sebenarnya yang asal itu adalah domir mutasil. Kemudian pada saat-saat di mana tidak bisa menggunakan domir mutasil, maka datanglah domir munfasil yang menempati tempat-tempat yang tidak bisa ditempati oleh domir mutasil. Jadi yang asal adalah domir mutasil. Kenapa? Karena tujuan domir adalah untuk meringkas. Dan domir munfasil dan domir mutasil, tentu domir mutasil lebih ringkas. Oke. Contohkan dalam dua contoh berikut. Ini adalah contoh yang benar ya. Oke. Satunya contoh yang benar dan satunya adalah contoh yang salah. Ini ada domir biha ya. Ini huruf jer bi dan kemudian domir ha. Dan kemudian satunya ada bihia, huruf jer bi dan domirnya adalah hiya. Ha ini adalah domir mutasil. Nah, sedangkan bihia, hiya ini adalah domir munfasil. Nah, sehingga penggunaan lafadz bihia ini salah karena masih bisa menggunakan domir mutasil biha. Jadi tidak boleh menggunakan domir munfasil yakni lafadz hiya apabila masih bisa menggunakan domir mutasil yakni menggunakan lafadz ha. Oke, contoh yang kedua ya, ma'aka dan ma'anta. Ma'aka ini adalah contoh yang benar dan ma'anta adalah contoh yang salah. Nah, di sini ada lafadz ma'a sebagai dzaraf ya, dan ka ini domir mutasil.
posisi ma'aka atau susunan ma'aka adalah susunan idhofah, ma'a menjadi mudhof dan ka menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini masih bisa menggunakan dhamir muttasil ka. Maka kalau menggunakan ma'a anta, di mana anta adalah dhamir munfasil, ini tidak dibenarkan. Ya, sekali lagi karena aturan selama masih bisa menggunakan dhamir muttasil, maka tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Oke, nah ini sedikit catatan ya. Jadi untuk domir hu, ya ada domir hu atau domir hak lebih tepatnya, baik hu, huma, ataupun hum, ya. Ini harokatnya hak adalah berharokat domah. Nah, harokatnya hak berharokat domah ini akan berubah pada dua keadaan. Dia akan berubah di harokati kasroh menjadi hi atau hima ataupun him. Pada dua keadaan, yang pertama adalah setelah dia jatuh setelah harokat kasroh. Misalkan jatuh setelah harokat kasroh, contoh bihi. Ya, ini ada bi yang harokatnya kasroh. Kemudian atau dia jatuh setelah ya yang mati. Contoh misalkan alaihim gitu ya. Alaihim. Nah, ini ada ya yang mati alaihim. Oke, jadi intinya begitu. Dhamir ha itu harokatnya dhamma dan dia akan berubah kasroh apabila jatuh setelah satu harokat kasroh atau dua jatuh setelah ya yang mati. Dan perlu diketahui perubahan harokatnya dhamir ha ini bukan karena i'rob. Artinya bukan karena amil. Ya, jadi bukan karena amil, bukan karena ini huruf jar yang kemasukan huruf jar bi, bukan karena ini kemasukan huruf jar ala gitu, bukan. Karena kalau dia berubahnya karena pengaruh amil, maka hukumnya akan mu'rob ya, padahal dhamir kita tahu hukumnya adalah mabni. Sehingga perubahan harokatnya hu menjadi hi ini adalah memang dikarenakan posisinya dia yang jatuh setelah harokat kasroh atau posisinya dia yang jatuh setelah ya yang mati itu tadi. Jadi bukan karena amil, sekali lagi bukan karena amil, karena dhamir itu hukumnya bukan mu'rob tapi hukumnya adalah mabni. Oke, lanjut berikutnya. Nah, selanjutnya adalah dhamir munfasil. Secara definisi dia hanya terbalik daripada definisinya dhamir muttasil. Artinya dhamir munfasil adalah dhamir yang bisa di permulaan ya, bisa di permulaan. Dan yang kedua adalah dia bisa berada setelah ilah ala kulli halin, dalam keadaan apapun. Artinya meskipun tidak dalam keadaan darurat ya, tidak keadaan darurat itu dia tetap bisa dalam keadaan di luar syair itu pun tetap bisa. Oke, contoh misalkan ini ya, ana mujtahidun. Saya mujtahidun adalah orang yang bersungguh-sungguh. Ana ini adalah dhamir munfasil, dia berada di permulaan. Oke. Dan contoh yang kedua adalah majtahada, tidak bersungguh-sungguh illa ana, kecuali saya. Nah, ini ada dhamir ana juga sebagai dhamir munfasil, dia jatuh setelah illa. Dan lafadz majtahada illa ana ini bukanlah syair ya, dia adalah kalimat biasa, dia bukan syair. Jadi tidak perlu untuk berada dalam syair. Kalau tadi dhamir muttasil, dia boleh jatuh setelah illa dengan syarat di dalam syair ya. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daripada dhamir munfasil ya. Ya, jadi sekali lagi saya harapkan kalian bisa niteni atau mengingat-ingat dengan benar-benar bentuk-bentuk ini. Sehingga saat nanti bertemu dhamir-dhamir tersebut dalam kitab atau yang lainnya, sampean akan bisa membedakan mana yang munfasil marfu ataupun mana yang munfasil mansub dan lain sebagainya. Oke, yang marfu itu adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian yang mansub atau dibaca nasab ketika menjadi maf'ul bih misalkan, contohnya adalah iyahu, bentuknya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Contohnya ini ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surat Al-Fatihah ya. Iyyaka ini menjadi maf'ul bih yang didahulukan dari lafaz na'budu. Jadi berfaedah hasr ngoten. Jadi hanya kepadamu ya Allah na'budu, kami menyembah, dan seterusnya. Nah, kemudian dalam lafaz la ilaha illa huwa ini ada dhamir huwa yang dibaca yang mahal rofa. Ini posisinya jatuh setelah lafaz illa. Jadi dua ini contoh dhamir munfasil. Oke, kita sedikit kembali ke sini ya. Ini ada hal yang penting yang perlu saya jelaskan.
karena ini seringkali menjadi masalah. Oke, nah perhatikan pada lafaz berikut. Ada akromana, ya, dan kemudian ada lagi kita juga akan menemukan nasorna. Oke. Cuman di sini nasorna ini adalah dari nasoro. Kalau saya bentuk dari akroma juga akan jadi akromna gitu ya. Oke. Nah, intinya saya akan menjelaskan di sini perbedaan antara akromana ya, dan akromna. Oke, yang pertama di sini ada mimnya hidup. Artinya huruf sebelum na itu mimnya hidup, dan yang di sini huruf sebelum na itu mati. Nah, dalam contoh yang pertama akromana, ini na ini adalah menjadi maf'ul bih dan dia domir mahal nasab. Sedangkan dalam lafaz akromna, dalam lafaz yang kedua, contoh yang kedua, ini na adalah menjadi fa'il, sehingga na ini adalah domir mahal rofa. Nah, jadi kadang-kadang kita seringkali bingung, misalkan kita bertemu dengan kalimat kayak gini. Oke. Nah, kita kadang-kadang kemudian tergesa-gesa membacanya akromna, ustadz gitu ya. Padahal di sini seharusnya bukan akromna membacanya, melainkan yang benar adalah akromana. Akroma memuliakan na kepada kita, ustadun siapa ustadz. Jadi kalau misalkan kita membaca akromna ya, kita membaca akromna dengan arti di situ na ini dibaca mahal rofa menjadi fa'il, maka ustadz ini jadi apa gitu kan ya. Sementara kalau kita sebut ustadz ini jadi maf'ul bih ya, sehingga dia dibaca nasab, seharusnya ustadz itu tertulis ustadan gitu. Jadi ada alifnya, ustadan. Namun di sini tertulis tanpa alif ya. Ini tidak ada alifnya, tanpa alif di sini. Sehingga tentu ini tidak mungkin ustadz ini menjadi maf'ul bih dan na ini menjadi fa'ilnya. Sehingga kalau kita lihat ternyata ustadz ini tidak mungkin menjadi maf'ul bih, berarti na inilah yang menjadi maf'ul bih. Nah, berarti apabila kita jadikan na ini sebagai maf'ul bih, maka mimnya ini diharokati fathah menjadi akromana ya ustadun. Nah, kecuali beda kasusnya ketika ternyata dalam lafaz ustadz itu tertulis ustadan ya, di sini ada alifnya. Maka jelas kalau begitu ustadz ini sebagai maf'ul bihnya, nah sebagai fa'il atau domir yang dibaca atau domir yang mahal rofa. Wallahu a'lam.